Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberi kelancaran serta kemudahan dalam pembelajaran virtual hari ini. Oke, video kali ini saya akan membahas materi kelas 10 tentang kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian. Oke, lanjut. Kita akan membahas tentang kedudukan atau keberadaan kementerian. Karena kementerian ini sudah jelas diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini yang menyatakan bahwa 1. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. 2. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. 3. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. 4. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Jadi sudah jelas ya bahwa menteri ini sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 17. Lanjut. Nih yang harus kalian ingat. Kementerian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan dan bertanggung jawab kepada presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Jadi tetap menteri itu bertanggung jawab kepada presiden. Jadi, menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Misalnya pada bulan ini menteri tersebut dilantik. Bisa saja bulan depan menteri tersebut diberhentikan karena kedudukan menteri itu tergantung dari presiden. Makanya pada zaman dahulu presiden kita seperti Insinyur Soekarno, Soeharto itu bisa ganti-ganti kabinet karena kementerian itu berada di bawah presiden atau tergantung kepada presiden gitu. Yang selanjutnya ini adalah tugas dari kementerian atau menteri negara. Yang pertama, perumusan, penetapan, dan jalannya kebijakan pada bidangnya. Yang kedua, melakukan pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap jalannya tugas di bidangnya. Dan yang keempat, melaksanakan aktivitas teknis dari pusat sampai daerah. Tugas-tugas ini saya ambil kesimpulan atau ambil intinya. Karena kalau misalnya sesuai dengan teorinya atau yang ada di buku itu sangat panjang, nanti kalian bingung sendiri. Jadi saya ambil kesimpulan atau intinya saja. Gitu. Lanjut. Kita bahas tentang klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Saya mengklasifikasikannya itu berdasarkan koordinasi kementerian atau kementerian koordinasi pada beberapa bidang. Yang pertama, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Yang kedua, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dan yang ketiga, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Yang keempat, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Jadi keempat kementerian ini itu di dalamnya ada lagi kementerian-kementerian yang membidangi bidang masing-masing. Gitu. Yang pertama ya kita bahas Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Ada beberapa kementerian. Yang pertama, Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya Kementerian Luar Negeri dan selanjutnya Kementerian Hukum dan HAM. Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Terus selanjutnya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Ini berkaitan dengan perekonomian. Jadi ada beberapa kementerian. Yang pertama, Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kementerian dalam bidang perekonomian. Selanjutnya, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Yang pasti, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan masuk dalam Kementerian Koordinator bidang ini. Yang kedua, Kementerian Agama. Yang ketiga, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Yang keempat, Kementerian Kesehatan. Kelima, Kementerian Sosial. Keenam, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Ketujuh, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Oke, ada satu lagi bidang Kementerian Koordinator yang terakhir, yaitu bidang kemaritiman. Yang pertama, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Yang kedua, Kementerian Perhubungan. Dan yang ketiga, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Yang keempat, Kementerian Pariwisata. Jadi dalam bidang kemaritiman ini itu hanya terdapat 4 kementerian. Selanjutnya, setelah kita bahas kementerian, sekarang kita bahas lembaga pemerintah non-kementerian. Jadi kalau tadi kementerian, menteri itu bertanggung jawab kepada presiden, pembentukan dan pembubarannya itu berdasarkan presiden. Sekarang kita bahas lembaga pemerintah non-kementerian. Apa sih? Ini dia. Lembaga pemerintah non-kementerian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Lembaga pemerintah non-kementerian berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang terkait. Jadi kalau menteri kan langsung nih bertanggung jawab kepada presiden. Nah, kalau di lembaga pemerintah non-kementerian, dia bertanggung jawab kepada presiden tetapi melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang terkait. Jadi kalau misalnya Kementerian Kesehatan, nah lembaga non-kementeriannya di bawahnya berarti ada BPOM, gitu, Badan Pengawas Obat dan Makanan, gitu contoh satunya. Kita lihat beberapa lembaga pemerintah non-kementerian. Nih, ada sebenarnya banyak sekali lembaga pemerintah non-kementerian, tetapi saya ambil beberapa saja contohnya. Yang pertama ada BIN, Badan Intelijen Negara. Kedua, Badan Kepegawaian Negara, BKN. Yang ketiga, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG. Terus, Badan Narkotika Nasional, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, BKKBN, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, BNPT, Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM, Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, BAPEDAL, Badan Pertanahan Nasional, BPN, Badan SAR Nasional, Basarnas, Badan Urusan Logistik, Bulog, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, LAPAN. Itu adalah beberapa contoh dari lembaga pemerintah non-kementerian. Untuk yang lainnya bisa kalian searching sendiri. Terus, sekian video pembahasan materi tentang kementerian dan lembaga non-kementerian.
Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian terus semangat dalam belajar daring di rumah, dan semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa langsung tatap muka di sekolah. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.